Ya guys, kembali lagi di channel Apex Precision Auto Works ya. Sekarang kita mau bahas produk terbaru dari Philips, yaitu namanya Ultimo Rally 3590. Ultimo Rally 3590 ini adalah generasi terbaru dari Rally 3550. Yang ini versinya jauh lebih high power ketimbang versi yang lama. Oke, cuman produk ini sangat menarik, makanya mau saya review. Oke, yang Rally ini saya yakin kalian semua sudah paham cara kerjanya, tapi tetap saya recap secara brief ya. Ini wattnya 50 watt, tersedia dari berbagai soket dari H4 sampai HIR2, dan dengan heatsinknya tipe air cool, dan dia driver boxnya terpisah. Memang salah satu produk paling laku di bagian output 50 watt. Memang ini best seller. Oke. Untuk produk yang terbaru ini namanya adalah 3590. Bukan dengan 90 watt lagi sekarang, tapi dia 90 watt per bolam. Wow, tinggi sekali. Pas pertama kali saya tahu mengenai barang ini, jujur saya agak skeptis dan agak khawatir karena wattnya yang super tinggi. Secara perbandingan ya, kalau kita di dunia lampu, kita selalu ambil patokannya tuh bohlam standar halogen. Yaitu kalau kita ngomong H4 adalah standarnya 55 watt untuk low beam dan 60 watt untuk high beam. Berarti dengan teori tersebut, berarti kita bisa asumsikan kalau misalnya headlamp let's say Agia lama itu dikasih H4, berarti dioptimalkan oleh pabrik si headlampnya untuk membuat reflektor, wiring, soket, dudukan semuanya untuk maksimalnya di 55 watt. Nah, makanya kenapa dengan itu kalau yang nanya saya, kalau pakai Rally 50 watt ini aman gak kok? Ya pasti aman karena di bawah standarnya 55, ini 50, all good, pasti no problem. Belakangan nongol deh si 3590, si 90 watt ini. Nah, ini memang agak gimana ya, maksudnya biasa selama ini kan Philips kan terkenalnya barangnya DIY ya, bisa plug and play semuanya. Tapi berhubung ini wattnya ultra tinggi dari 50 watt, dia loncat ke 90 watt per bolam, berarti itu udah harus ada penyesuaian. Oke, sebelum kita lebih lanjut itu, kita bahas dulu barangnya. Oke, kita lihat dari boxnya. Ultimo Rally 3590 180 watt itu maksudnya per set ya. Ini ada CAN bus, maksudnya built-in CAN bus. Well, kalau ngomongin CAN bus sih biasanya CAN bus itu hanya karena ada perbedaan watt ya. Karena watt LED itu biasanya pasti lebih kecil ketimbang halogen. Misalnya kalau si ini standarnya let's say H7 kan biasa 55 watt. Kalau ke 50 biasanya jadi nyala error karena sistemnya mendeteksi adanya perbedaan watt dari standar. Jadi dia bacanya as if ini bolamnya mati, makanya dia nongol lah bulb error, bulb failure. Nah itu. Nah, CAN bus ini berarti maksudnya sistem ini, bolam ini sudah mengadopsi lisensi CAN bus yang bisa memberi informasi ke ECU ngomong ini bolamnya standar kok, bukan LED gitu maksudnya. Tapi kalau menurut pengalaman saya sih, bolam apapun yang built-in CAN bus itu biasanya agak-agak ini ya, kurang akurat. Jadi pastinya ada mobil yang kompatibel dan ada mobil yang tidak kompatibel. Kalau misalnya mobil kalian tidak kompatibel ya berarti tetap harus beli CAN bus eksternal. That's it, itu plug and play. Nah, ini warnanya 6500 Kelvin. Dia hanya bisa 12 volt ya ini ya. Berarti dia nggak interchangeable ke 24 volt. Dia dengan air cool plus dan anti storing ya, biasa standar. Warnanya 6500 Kelvin, lifetime-nya sama percis seperti si 3550. Tapi ini yang menarik, dia ada dual heat pipe. Ini udah saya pelajarin juga. Oke, nih coba kita buka aja. Nanti di akhir video juga kita berikan ini ya, hasil pengetesannya kita mengenai panas.
Karena udah pasti kalian tuh khawatirnya, oh ini panas gak? Oke, nanti kita compare si bolam standar halogen H4 sama si 3590 H4 ini. Ya, ini bolamnya. Oke. Ini sekalian saya buka yang 3550 dulu. Ya. Oke. Ini adalah bolamnya. Ya, ininya jadi jauh lebih gede ketimbang si 3550. Tetap dengan soket yang biasa, soket to soket. Ini adapter yang bisa di setting seperti biasa. Tapi kalau saya lihat ini chipnya memang menjadi jauh lebih banyak ya, karena dia ada 9 chip per sisi untuk low beam, berarti total 18 chip buat low beam dan 18 chip buat high beam. Sedangkan yang 3550 itu 3 chip per sisi, berarti 6 chip untuk low beam dan 6 chip untuk high beam. Berarti memang kelihatan lah ya, ini terang banget gitu. Nah, tapi apa yang menarik dengan bolam dengan watt setinggi ini, yaitu seperti yang saya sering bahas, kalau bikin produk itu harus bikin yang balance. Jadi kalau misalnya bikinnya, oh ini super terang, dia harus bisa punya pembuangan hawa panas yang optimal juga, yang bisa imbangin kekuatan si chip. Jadi tadi kan ini fan-nya air cool plus, seperti sama nih kayak si 3550. Tapi karena ini wattnya tinggi, dimunculkan ini loh teknologi ini, dual heat pipe. Jadi dual heat pipe ini udah saya pelajarin juga. Dual heat pipe ini adalah passive heatsink yang ditanam di dalam bolamnya. Jadi kalau bolam biasa hanya menggunakan single heatsink antara pasif atau aktif. Kalau pasif kan nggak pakai fan. Kalau aktif kan pakai kipas nih, dia aktif, dia muter. Dia kan hanya single heatsink. Si 3590 ini dia double heatsink. Mungkin karena udah diperhitungkan juga karena wattnya bakal gede dan bakal panas. Jadi kalau single heatsink tuh nggak kuat. Jadi dipasangin satu fan yang memang udah pasti ada di setiap air cool. Itu satu, plus di dalam body ini ditambahin dual heat pipe. Nah, itu dari bahan tembaga, yaitu bahan tembaga itu sangat bagus dalam kalau soal buang-buang panas tuh tembaga oke deh gitu. Jadi kalau soal panas sih harusnya nggak masalah ya, karena kita ngetes di bolam halogen. Ini kita pakai headlamp Agia, kita sorotin pakai bolam halogen standar 55 watt, itu mikanya setelah nyala berapa menit itu di 35 derajatan. Di si Rally 3590 ini 30 derajat. Jadi sebenarnya malah jadinya lebih adem, seperti memang stigmanya si LED itu pasti lebih adem, itu masih ada di bolam ini. So far sih all good. Oke, ini kita compare juga. Kalau secara tebelan 3590 lebih lebar ya, dan juga lebih tinggi. Ya pasti lebih gede ya, karena ini sebagai driver box-nya. Kalau secara adjustable ringnya sepertinya sih sama aja ya, karena memang ini dari DNA yang sama. Contoh ini ringnya 3550, kita masukin nih 3590. Bisa nggak, coba kita compare. Wow, bisa sih. All good. Jadi memang benar-benar masih satu DNA, cuman diganti dikembangin aja produknya ya. Berarti bagi kalian yang sebelumnya punya H4 3550 mau upgrade ke 3590, ringnya nggak usah copot, tinggal ganti bolamnya aja. Oke, sekarang kita bahas ya mengenai produk ini. Oke, jadi tadi saya udah bilang kalau memang ini wattnya sangat tinggi. Oke, dan dengan itu saya juga dengan resmi ngomong kalau kalian mau pakai bolam 3590 ini di mobil kalian yang misalnya soketnya H4, kalian harus pakai kabel set.
kalau dulu tanya saya, oh ini 3550 harus tambah relay lagi nggak kok? Saya pasti bilang nggak usah, karena memang secara teori di bawah standar all good. Tapi ini karena kita sudah mau main di atas standar pabrik, kita udah harus ada penambahan keranti. Itu udah mutlak itu. Nggak bisa. Berarti ini konsepnya udah sama kayak dulu kita punya mobil dulu lah ya, Kijang anggap. Dulu kan belum ada LED tuh, bolam standar 55 yang nggak terang, bingkainya tebel, pakai halogen, pakai seal beam, jadi pasti upgrade-nya ke bolam 100 watt. Pasti dipaketin tuh sama kabel set. Ya ini sekarang konsepnya sama. Oke. Secara wiring dan reflektor dan mika itu semuanya all good. Itu saya berani jamin tidak masalah, karena akan saya buktikan di akhir video. Itu udah saya pakai alat, saya tembak, itu memang temperaturnya semuanya aman. Tapi saya sebagai yang berpengalaman lama di dunia LED, ini saya beritahu aja, kalau pakai bolam yang wattnya jauh lebih terang, oke, itu kenanya pasti akan ke saklar. Contoh, kalau Agia atau Avanza kan saklarnya yang muter gini, bukan yang kayak kompor gas, tapi yang putar di saklar sebelah setir. Itu kalau dikasih bolam 90 watt tanpa adanya pengaman, itu udah pasti jebol. Itu udah pasti jebol. Jadi makanya kalau masalah kabel set sih bebas lah kalian mau beli merek apa, ini hanya contoh ya. Yang penting tuh ada pengaman untuk saklar kalian secara long term. Karena bayanginnya gini, jadi kalau ngetes lampu itu kita jangan ngetes cuman bentar, muter-muter komplek, itu nggak guna. Coba bayangin kalau kita lagi mau lintas Sumatera, nyalain bolam 90 watt tanpa kabel set, coba anggap kagak istirahat, langsung tembus gitu 6 jam nyala terus nonstop, itu balik-balik saklarnya udah jebol. Karena saklar kan pakai tembaga, jadi semua jalur kelistrikan itu connect dari aki ke ecu, ke saklar, ke lampu, ke soket, semuanya itu kena. Jadi fungsi dari kabel set itu sebenarnya untuk stabilkan arus listrik, hawanya semuanya distabilin, dan juga ditambah pengaman. Jadi misalnya kalau ada short atau ada kenaikan spike gitu ya, itu bolamnya nggak rusak, saklarnya nggak rusak, tapi relaynya putus. Ya, itu kenapa. Nah, kalau kembali lagi, saya ngambil barang ini sih ngasal aja ya, cuman karena mau kasih contoh aja gitu. Cuman ya kan kalau pasang kabel set ya dari aki ke ground ke soket gitu loh. Nah, kalau sudah pakai ini sudah dipastikan aman. Karena konsepnya sudah sama seperti dulu kita bolam halogen main 100 watt. Oke, ini saya udah resmi saya ngomong. Kalau kalian masih mau masang si 90 watt tanpa ada penambahan kabel set, itu bisa dijamin saklar kalian tidak akan bisa awet. Oke? Nah, karena udah saya jelasin juga kayak begini, sekarang kita ngomong deh, kalau misalnya kalian seorang pemula di dunia LED lampu, pengen coba ganti bolam misalnya, saran saya sih kalian ngambilnya ke 3550 ya, karena jauh lebih simple, nggak usah ribet masang-masang kabel set. Kalau kalian mau langsung masang ke ini tanpa pakai kabel set, itu sangat amat tidak saya anjurkan. Well, maybe kalau kalian cari saya atau cari ke bengkel langganan kalian itu masih oke. Kalau mau beli barangnya aja maybe, tapi dia udah nyuplai si kabel set juga boleh juga. Anyway, pokoknya apapun yang penting masih pakai ini. Oke, ini sekali lagi saya wanti-wanti bagi kalian yang pemula, boleh coba pakai 3550, Pak, sudah pasti dijamin jauh lebih terang daripada standar. Nggak butuh sampai 3590. 3590 hanya untuk pemain lama yang sudah sebelumnya mungkin sudah pakai 3550, tapi pingin lebih terang, tapi belum mau ke bilet, ya ini jawaban kalian. Tapi harus bisa masang ini. Bagi yang sudah lama gonta-ganti bolam LED pasti udah tahu kebutuhannya kabel set itu seperti apa, kepentingannya seperti apa, dan masangannya pun nggak boleh ngasal-ngasal kalau 3590. Oke gengs, ini video kali ini hanya sampai sini saja. Saya hanya mau introduction produk baru. Ini ada hasil pengetesannya kita untuk Rally 3550, 3590, dan komparasi panasnya. Ditemukan memang secara pembuangan panas malah lebih bagusnya yang 3590.
Karena memang teknologi itu tidak bohong gengs, karena kalau namanya single heatsink sama dual heatsink itu udah pasti ini jauh lebih adem. Tapi ini pemasangannya tidak bisa langsung plug and play. Saya wanti-wanti sekali lagi. Oke, terima kasih.